Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Abdullah, hadis riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man bana masjidan kama hasiqatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannati. Rawahu Ibnu Majah. Wa qawluhu kama hasiqatin, al-qatatu tahirun ma'rufun ay miqdaru ushuha wa ma'waha. Man, siapa orang bana yang membangun masjid dan masjid kama hasiqatin, seperti sangkar burung, mafhasun qatatun, au asghara, atau lebih kecil dari sangkar burung, banallahu, Allah membangunkan lahu baginya baitan, rumah, fil jannati, di dalam surga. Wa qawluhu kama hasiqatin, sabda Nabi kama hasiqatin, al-qatatu, qatat itu ta'irun ma'rufun, yaitu burung yang sudah cukup dikenal, ay miqdaru usyuha wa ma'waha, yaitu sekadar lebarnya, besarnya itu kandang, wa ma'waha, dan luasnya itu tempat. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, kembali bahasan kita sesudah keutamaan adzan adalah keutamaan membangun masjid. Masjid ini adalah rumah Allah. Karena masjid itu rumah Allah, sehingga masjid disebut khairul biqa', tempat yang terbaik. Oleh karenanya, tanah yang dipersiapkan untuk dibangun masjid itu tanah seneng banget. Tanah yang dipersiapkan untuk masjid sampai ke lapis bawahnya senang, bahagia, karena dipersiapkan untuk diinjak-injak orang-orang ahli ibadah. Sehingga Rasulullah menyebutnya khairul biqa' masajiduha, sebaik-baik tempat adalah masjid. Wa syarrul biqa' aswaquha, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Sebaik-baik tempat adalah masjid, sebab orang ke masjid itu konotasinya adalah mau ibadah. Sekalipun satu dua ada orang ke masjid tidak niat untuk ibadah, ya niat numpang tidur, ya, niat ya ngadem, ya, karena masjidnya ada AC, atau niat yang buruk, ya, ngelirik-ngelirik sendal, ya, atau yang lain. Nah, itu ke masjid tapi ada niatan tidak ibadah, tapi prosentasinya lebih sedikit. Kebanyakan orang ke masjid tujuannya adalah ibadah. Tapi kalau orang ke pasar, ya, di pasar itu rupa-rupa ada, yang baik ada, yang buruk jahat ada, yang jujur ada, yang tukang tipu ada, yang dia jaga diri amanah ada, yang tangan panjang tukang curi, yang sambil ibadah ada, yang riba, yang fitnah ada. Namanya juga di pasar. Pasar itu segala rupa ada. Mungkin karena zaman dulu
belum ada tempat yang lebih buruk dari pasar, maka seburuk-buruk tempat adalah pasar. Zaman sekarang ada nggak tempat yang lebih buruk dari pasar? Ada. Apa? Diskotek, nightclub, terus tempat pelacuran. Masih bagusan mana sama pasar? Di pasar masih ada ibadahnya, ya masih ada musola, masjid. Ya. Kalau tempat diskotik kira-kira ada tempat sholatnya nggak? Orang lagi sholat musiknya bunyi, ya. Ya, sambil sholat sambil goyang-goyang. Hadis ini diperoleh oleh sahabat Jabir bin Abdillah. Karena sahabat Jabir ini tidak termasuk minal aghniyah, tidak termasuk golongan sahabat yang kaya, maka Rasulullah menyampaikannya dalam bentuk sederhana. Inilah yang disebutkan dengan dakwah, bahwa dakwah itu ya, kita harus tahu mad'unya. Balighu biqadri uqulihim, sampaikan agama itu sesuai dengan kadar akal orang yang menerimanya. Di kalangan kampus ya bahasanya pakai bahasa intelek kampus. Kalau di kampung ya, bahasanya bahasa kampung. Maka kalau biasanya jadi dosen kampus kemudian ngajar di kampung, itu biasanya rada kaku. Tapi kalau udah biasa dosen kampung asal ada ilmunya, ya dosen di kampus biasa aja. Nah, sahabat Jabir ini termasuk golongan orang yang tidak mampu, maka Rasulullah bicara tentang membangun masjid biqadri aqli Jabir bin Abdillah. Siapa yang membangun masjid ya, sekalipun sebesar sangkar burung atau lebih kecil dari itu, Allah akan bangunkan baginya rumah di dalam surga. Pertanyaannya, ada nggak masjid segede sangkar burung? Nggak ada. Segede-gedenya sangkar burung, sangkar yang digantung ya. Lain hal kalau apiari. Apiari itu dia bikin kandang burung besar, kemudian sembarang burung dimasukkan di situ. Itu gede. Paling enggak ya, berapa meter persegi Pak Haji Budi ya, bikin apiari ya 4 meter persegi atau 6 meter atau 10 meter. Tapi kalau kandang burung pada umumnya ya paling setengah meter ya, panjang lebar, panjang kali lebar, tinggi 60 cm, ya paling sekitar itu. Maka ini namanya bahasa kiasan. Siapa yang membangun masjid sekalipun bangunannya sebesar sangkar burung, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, bahkan lebih kecil dari sangkar burung. Artinya orang membangun masjid itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang kemampuannya wakaf tanah. Wakaf tanah berapa ratus meter? 200 meter atau 500 meter. Ada yang kemampuannya membangun itu memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya ada yang saya siap semen misalnya 20 sak, saya siap keramik sekian meter, saya siap pasir koral sekian kubik. Nah, ada juga yang saya biarin deh semen 1 sak nggak apa-apa, ntar saya beliin ya
ya saya bawa pakai motor saya sendiri dari material. Atau ada yang lebih kecil dari itu, ya. Bukan semen 1 sak, tapi paku sekilo, ya. Atau cara-cara lain dia dalam rangka memberikan support untuk pembangunan masjid. Sangkar burung paling mahal berapa duit? Kalau yang cakep sampai jutaan ya. Ini yang tahu Pak Haji Budi ini. Ya. Ya. Ada yang 2 juta, 3 juta. Yang paling murah sangkar burung dapat 50.000. Haji Budi juga yang tahu. Iya, 50.000. Nah itu berarti siapa yang ikut kontribusi membangun masjid sekalipun sumbangannya 50.000 atau bahkan lebih kecil dari itu, mungkin 10.000 atau mungkin 5.000 atau bahkan mungkin cuma 2.000, ya. Maka dia masuk dalam golongan orang yang membangun masjid. Maka konstruksi dalam masjid itu pertama adalah orang yang mewakafkan, yang kedua orang yang membangun, yang ketiga orang yang menjaga, merawat dari sisi takmirnya. Kemudian yang keempat adalah orang yang memakmurkan, ada riayah, ada imarah. Riayah menjaga kebersihannya, yaitu mengurus. Kemudian yang keempat adalah orang yang imarah, memakmurkan masjid. Orang yang wakaf tanah itu sebentar, ya. Timbang nunjuk doang. Nih sini masjid jaraknya jauh-jauh nih, sono jauh. Ini tanah saya ini, saya wakafin buat masjid. Cepat sebentar, ya. Mewakafkan tanah, ya gampangnya 200 meter lah. Sekarang di KPU semeter berapa? Nah, hitungannya berapa semeter? Ya, kalau orang jual beli tanah 5 juta, 10 juta, 10 kali 200 berapa? Hah? 2 miliar. Ya. 2 miliar banyak atau sedikit? Kalau orang duitnya banyak, dikit. Ya. 2 miliar. Udah, sebentar dia. Ya. Menyerahkannya sebentar, saat itu juga selesai. Tapi pahalanya manjang. Ya. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Selama masjid itu dimanfaatkan untuk ibadah, maka dia masih mendapatkan, ya, pahala investasi kebaikan dia, ya, terus ngalir. Yang kedua, yang membangun itu ada tingkatan, ya. Ada panitia, ada pendonor dana, ya. Ada juga tenaga yang bangun, tingkatannya itu. Panitia tugasnya, ya, ngoprak-oprakin, ya, sambil nyontoin, ya. Jadi panitia jangan ngomong doang, tapi panitia nyontoin, ya. Nih saya diangkat jadi panitia pembangunan masjid ini 10 juta, keren. Nanti yang lain kedorong, ya, kedorong. Itu panitia. Kemudian di bawahnya panitia adalah penyumbang.
Panitia bertugas dari awal sampai akhir ya, dari sisi bangunan. Kalau ada kurang-kurangnya, panitia yang utang material. Terus, nah, pendana, ya, pendana. Ini masjid dulu dibangun terakhir berapa lama? Ada setahun, lebih. Ya gampangnya 2 tahun lah, ya, 2 tahun. Berarti tidak begitu lama. Ya. Yang wakaf spontan sebentar, tapi pahalanya lama, manjang. Yang bangun tidak begitu lama. Ya. Selama-lamanya ya paling setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Namanya juga bangun masjid milik banyak orang, itu biasanya tidak secepat bangun rumah. Ya, kalau bangun rumah karena milik sendiri ya, bisa cepat. Tinggal sumbernya, sumber dananya. Sekalipun tidak begitu lama, pahala orang yang membangun masjid lama, manjang. Manjang. Saya nyumbangnya paku sekilo, pakunya masih nempel di tiang sebelah mana, tetap ada pahala. Oh saya cemen 1 sak, oh saya pasir segerobak, oh saya anu, oh saya jendela 1, saya pintu. Nah, itu semua adalah masuk pada kategori orang yang membangun. Yang mewakafkan sudah ada, yang membangun sudah ada, termasuk tukang. Ya. Tukang misalnya kerja di perumahan, gajinya sehari 300, karena dia nukang buat bangunan masjid, saya rela dibayar separuh, 150 misalnya. Nah ini sudah termasuk bana masjid dan dia termasuk orang yang membangun masjid. Bangunan sudah rapi, apakah cukup dibiarkan begitu saja? Tidak. Sesudah ada panitia pembangunan masjid rapi, maka ada serah terima dari panitia ke pengurus masjid. Maka secara administrasinya ya, masjid ini misalnya wakaf ya, maka wakifnya harus jelas. Kalau dari perorangan itu wakifnya misalnya Haji Anu, ya udah serahin. Nah, penyerahan wakif kepada siapa? Namanya nadir wakif. Orang yang ditunjuk, orang yang dipercaya oleh pewakaf untuk memegang amanah. Ini administrasi surat-surat tanah. Kalau bentuknya masih tanah kosong, maka nadir wakif memanggil panitia, membentuk panitia pembangunan masjid. Panitia diberikan amanah ya. Panitia selesai membangun masjid, maka panitia menyerahkan kembali kepada nadir wakif. Sesudah selesai bangunan, tugas nadir wakif berikutnya adalah membentuk DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, atau kepengurusan masjid. Itu tanggung jawab nadir, karena nadir ini dia bertanggung jawab kepada orang yang wakaf. Cuman kadang-kadang yang sering terjadi, nadir wakif tinggal nama, tapi tidak punya legalitas apa-apa. Yang sering terjadi begitu. Saya aja ya, diangkat menjadi nadir wakif di satu musola. Begitu suratnya didaftarkan ke BPN menjadi sertifikat, sama pengurus nggak mau balikin ke saya, masih dipegang aja sama pengurus. Begitu ditanya, katanya
biarin Pak disimpan nama saya dulu, nanti kalau orang nanya udah jadi apa belum, saya bisa tunjukin. Padahal kalaupun sudah dikembalikan ke saya, tinggal ngomong, sudah jadi sertifikat, udah saya kembalikan kepada yang berhak memegang, yaitu nadir wakil. Mestinya begitu. Sebab kalau nadir wakilnya amanah, itu surat tanah aman. Tapi kalau nadir wakilnya tidak amanah, apalagi yang pegang itu bukan nadir wakil, bisa jadi duit. Tanahnya, surat tanahnya digadein buat jaminan bank, keluar tuh 100 juta. Apa ada yang begitu? Ada surat tanah musola apa masjid itu ternyata begitu ditelusur adanya di bank buat jaminan orang pinjam uang kertas. Nah, nadir wakil membentuk panitia. Panitia rapi, bangunan selesai, serah terima panitia kepada nadir wakil. Nadir wakil kemudian membentuk pengurus. Nah, pengurus ini namanya orang yang merawat masjid. Merawat masjid lebih lama dari membangun. Membangun masjid lebih lama dari yang mewakafkan tanahnya. Lalu kemudian perawatan masjid itu lama, bahkan tidak sekedar lama, tapi selama-lamanya. Kalau di kita sudah dibuat komitmen bahwa ada periodisasi kepengurusan masjid, maka sekarang pengurus dipilih 5 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Nah, nanti setiap 3 tahun sekali diadakan pemilihan lagi. Kalaupun kemudian ketua lama terpilih kembali, artinya atas kesepakatan jamaah, sehingga terjadi keharmonisan antara pengurus dengan jamaah. Hanya kadang-kadang ya muncul juga ada orang-orang yang tidak amanah, pinginnya jadi pengurus terus, padahal tanggung jawabnya berat. Selidik punya selidik, usut punya usut. Ternyata karena dia ketempatan duit kas masjid, bisa dikelola buat nyari duit. Ada yang begitu. Ada juga yang nyerempet-nyerempet, ya, sengaja memakai duit masjid tanpa ada perhitungan. Ada juga yang modelnya selesai sholat Jumat, kotak amal masjid ngitungnya di rumah, tidak dihitung di masjid. Ada nggak yang begitu? Ada. Saya pernah menemukan yang seperti itu. Ada juga yang ngitungnya di masjid, tapi ada yang lihai. Begitu dibuka ada yang biru, tangannya cepat geraknya, set, hilang yang biru, hilang yang biru, atau hilang yang merah. Nah, itu namanya tikus putih. Tikus putih. Jadi tikus itu kan ngerusak, ngerogotin, tapi warnanya putih, jadi rada-rada nyamar, rada-rada nyamar. Berulang kepada kita bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid, sandarannya, landasannya adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah, syaratnya adalah mereka man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Orang beriman kan punya rasa takut, ini bukan hak saya, kenapa harus dibelokkan. Wal yaumil akhir, takut hari akhirat, ya, karena di akhirat nanti ada hisab, ada perhitungan, ada timbangan, nggak berani mengambil yang bukan haknya.
Wa aqamas shalah, menegakkan sholat. Berarti orang yang menegakkan sholat itu tanda ada kejujuran dalam dirinya. Wa ataz zakah, menunaikan zakat, ya, berarti tanda dermawan. Pengurus masjid kudu dermawan, ya. Sebelum orang lain nyumbang, dia sudah menyumbang terlebih dahulu sebagai motivator orang lain untuk nyumbang. Tapi jangan dimarkup, ya. Biarin deh, biar orang lain nyumbangnya gede. Ini saya ketua, ditulis 500.000 ya, tapi tulisan doang, ya. Duitnya nggak ada buat narik orang lain, nggak boleh juga. Ya. Ya. Apa bedanya dengan tipu-tipu, ya, bohongin? Ya. Gak apa-apa, udah ntar ini, udah pokoknya kita ketua tulisin 500.000. Ya. Ya. Ntar notnya keliling satu nggak apa-apa, orang buat anu doang, buat apa namanya? Ya, ya buat mancing. Ya. Itu nggak boleh begitu. Wa ataz zakat. Maknanya menunaikan zakat berarti mau berkorban untuk pembangunan masjid, mau berkorban untuk mengurus merawat masjid. Walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali kepada Allah. Kalau ada di masjid pengurus yang ngeribetin pengurus masjid, nggak usah takut, geser daripada jadi masalah, jadi penyakit. Yang lain sudah amanah, sudah bagus, ini nyerimpung aja, dikit-dikit pegang pinjam duit, dikit-dikit pinjam duit, dikit-dikit ini itu, udah pangkas saja. Itu namanya walam yakhsha illallah. Itu makna untuk orang yang merawat masjid. Jadi ada 4 kelompok, ya. Pertama pewakaf, kedua yang membangun, ketiga yang mengurus, merawat, keempat yang memakmurkan. Nah, kita ada di posisi mana? Posisi wakaf enggak, karena masjidnya sudah jadi. Enggak mungkin misalnya orangnya masih hidup, kita datangi, Pak, Bapak dulu wakaf masjid berapa meter? 200 meter. Dulu semeter berapa? Ah, dulu mau murah, semeter cuma 10.000 tahun sekian gitu. Udah saya ganti dah ya 10.000 kali 200 meter. Gak apa-apa Pak, saya ngitungnya harga dulu, kan Bapak udah untung banyak, pahalanya udah banyak. Ya, nggak bakal dikasih. Jangankan seharga dulu dia beli, ya. Seharga sekarang sekalipun orang sudah mewakafkan masjid, bagi pewakifnya nggak mungkin, ya, nggak mungkin mau diganti, ya, uang itu, nilai itu dengan uang hari ini misalnya. Tapi kalau kepada ahli warisnya bisa jadi nggak? Bisa jadi masjid diwakafkan oleh orang tuanya, baru secara lisan, belum dicatat secara administrasi. Orang tuanya meninggal dunia, nggak lama kena gusur, gantinya bukan ganti rugi, ganti untung. Kalau harga umum 10 juta, ini dihargai per meter misalnya 50 juta. Itu kira-kira ini kalau ahli warisnya kita kepikiran apa enggak? Ya, bukan kepikiran lagi, kepengenan. Wah, ini dicari-cari di tulisnya. Oh, belum ada surat wakafnya. Berarti ini masjid keluarga, bukan masjid wakaf. Kalau bahasanya masjid keluarga, berarti itu ganti untungnya semuanya kembali kepada keluarga. Nah, udah deh, akhirnya dikuasai kembali oleh keluarga. Ada kejadian begitu? Ada di Jakarta. Coba kalau kemudian hasil pelelangannya diambil alih oleh ahli waris, lalu dihabiskan, tidak lagi dijadikan sebagai masjid atau tempat ibadah wakaf dia, apa nggak nangis tidak wakaf? Pahala yang ngalir putus sudah, karena diputus oleh ahli waris. Itu kalau misalnya pewakafnya masih hidup, nggak
nggak bakal bisa dan nggak bakal diterima. Ini aja karena sudah meninggal dunia. Lah kalau misalnya udah sama-sama ketemu di alam kubur, misalnya itu kira-kira tuh anak diomelin nggak sama orang tuanya? Ya kamu gimana sih? Bukan nambahin buat sedekah jariyah orang tua, malah ya, sedekah jariyahnya orang tua diduitin. Habis sudah ya, nilai kebaikan yang diperbuat oleh orang tua. Maka kalau ada orang mewakafkan tanah untuk masjid, untuk mushola, untuk madrasah, segera urus suratnya. Bahkan saya menghimbau kepada dewan masjid untuk memfasilitasi masjid-masjid, mushola-mushola yang sertifikat tanahnya, sertifikat tanah wakafnya belum selesai, supaya difasilitasi, digerakkan untuk terbit surat tanah akte wakaf. Kalau sudah seperti itu, insya Allah aman. Tapi kalau dibiarkan tidak muncul surat surat wakafnya atau surat tanah yang sertifikat wakaf, khawatirnya nanti jatuh anak atau jatuh cucu diakui lagi ini adalah masjid milik engkau saya. Enggak diwakafin, ini dulu masjid keluarga. Ujung-ujungnya ya, jadi putus nilai wakafnya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, banallahu lahu baitan awsa'a minhu. Banallahu, Allah membangunkan lahu padanya baitan, rumah, awsa'u, yang lebih luas, minhu, daripadanya. Ini riwayat Imam Ahmad. Allah bangunkan rumah di surga yang lebih luas dari apa yang dia bangun, yaitu masjid di dunia. Wa fi riwayatin afdalu minhu, dalam riwayat lain ya, kalimatnya afdalu minhu man bana masjidan kama hasiqatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannati aw sa'aminhu. Siapa orang yang membangun masjid ya, sebesar sangkar burung atau lebih kecil dari itu, Allah bangunkan rumah di surga yang lebih luas dari tempat itu. Dalam riwayat lain, lebih bagus, lebih utama dari sekedar bangunan masjid sebesar sangkar burung. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, man bana baitan yu'badullahu fihi min malin halalin banallahu lahu baitan fil jannati min durrin wa yaqutin. Ya. Rawahu Tabrani fil Awsat wal Bazzar duna qawlu min darrin wa yaqutin. Dalam riwayat lain, Rasulullah menyampaikan siapa orang yang membangun rumah yang yu'badullahu fihi, rumah yang dijadikan tempat untuk menyembah kepada Allah, yu'badullahu, yang Allah disembah, fihi, padanya, min malin halalin, dari harta yang halal, banallahu, maka Allah akan membangunkan lahu, baginya, baitan, rumah, fil jannati, di dalam surga, min durrin, dari mutiara, wa yaqutin, dan dari batu yakut, mutiara yakut. Itu keistimewaan orang yang membangun masjid. Kembali, membangun masjid itu yang mewakafkan tanah, yang menyumbang pembangunan, yang membantu membangunnya. Kadang-kadang ya, oh besok kecor nih kita kerja bakti, nah, kerja bakti 10 orang, 20 orang datang keluarga ngecor tiang.
Nah itu tenaga, ya. Tenaga yang dia keluarkan untuk membangun masjid tetap ada nilai pahala. Seberapa besar pahalanya? As-sawab bidun suratin ta'at. Pahala itu sesuai dengan tingkat kelelahan dia dalam beribadah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, man bana masjidan la yuridu bihi riya'an wala sum'atan banallahu lahu baitan fil jannati. Siapa orang yang membangun masjid yang dia la yuridu bihi, tiada berharap baginya riya'an, riya, wala sum'atan, dan tidak sum'ah, pamer, banallahu, maka Allah bangunkan lagu baginya baitan, rumah, fil jannati, di dalam surga. Orang membangun masjid, ya, tidak ada unsur riya dan sum'ah, ya, maka Allah siapkan bangunan rumah yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tabrani fil Awsat. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, intinya bahwa ketika kita memiliki rezeki, maka jadikan rezeki kita ini untuk andil dalam membangun rumah Allah. Kalau bangunannya sudah ada, ya, yang wakaf sudah ada, masjidnya sudah jadi, kita ingin tetap ada nilai bangunan, maka kita sedekah ke masjid. Sedekah ada jariyah, ada mutlaqah. Jariyah yaitu sedekah yang pahalanya mengalir. Mutlaqah yaitu pahala yang sedekah yang pahalanya putus di saat harta itu diserahkan. Nah, bagi kita intinya pokoknya udah sedekah aja ke masjid. Adapun nanti uang kita untuk apa itu terserah pengurus masjid. Nah, pengurus masjid harus amanah dalam mengelola masjid, termasuk urusan keuangan masjid. Wallahu a'lam. Ada yang mau menambahkan? Ya. Nanya, kalau kita saya sudah membangun masjid keluarga, nah, setelah itu dikasih nama kakeknya, tapi namanya nggak Islam. Misalnya namanya Madun, Masjid Al-Madun, itu bisa diterima Ustaz? Ya, sesuatu itu harus disesuaikan dengan akal, karena ad-dinu aqlun, agama itu yang rasional, ya. Misalnya namanya Madun, masjidnya dikasih nama Al-Madun, yaitu kurang pas, ya. Madun dibuat singkatan. Madun ini misalnya supaya tetap ada nilai madun tapi indah. Madun singkatan dari Madinatun, namanya Masjid Al-Madinah, misalnya begitu. Masjid Al-Madinah, wakafnya siapa? Pak Madun. Oh, dari Madun menjadi Madinatun. Misalnya gitu. Saya mengelola musola wakaf orang perempuan, namanya Darmiwati. Ini yang wakaf namanya Darmiwati. Begitu sudah nampak bangunan musola, saya minta izin, Bu, kan ini yang wakaf mutlak Ibu, ya. Ibu namanya Darmiwati, Darmi, ya. Karena panggilannya Darmi. Oh, Darul Mukminin, Darmi menjadi Darul Mukminin. Nah, itu kearifan lokal dibutuhkan di situ, ya. Jadi jangan dibiarkan, ya. Di daerah saya ada pewakaf masjid namanya Bu Aryani. Ini kalau dibikin singkatan susah. Tambahin aja lah, Aryani Muda. Aryani yang mendapatkan hidayah.
Misalnya madun, madinatun, kok belum bisa terima? Oh, madunnya masih tetap ada. Ya. Misalnya jadi Muhammadun atau madun belakangnya nama-nama Islam. Gitu. Ya, misalnya madun al-Islami, masjid madun al-Islami kan bisa ada. Jadi kesan keislamannya itu supaya tetap ada. Sekalipun ada masjid, ya, namanya Tangkuban Perahu. Masjidnya namanya Masjid Tangkuban Perahu. Nah, mungkin ada sejarah tersendiri. Ya. Jadi bagaimana kita ya sebagai tokoh lokal ketika melihat hal-hal yang seperti itu, kita kudu munculkan namanya kearifan lokal. Kearifan lokal sehingga layak dijadikan nama untuk bangunan masjid dan itu akan berlaku selama-lamanya baik dari sisi catatan administrasi maupun dari sisi kelayakan nama yang ditempelkan untuk nama masjid. Misalnya kita Al-Amaliyah itu kan pasti ada sejarahnya itu dan mula-mula pasti adu argumentasi, ada yang mengajukan nama ini, ada yang mengajukan nama ini. Al-Huda aja, Al-Huda udah banyak, tuh sono ada Al-Huda, sono ada Nurul Huda. Ya. Terus apa? Nurul Iman, udah ada Nurul Iman. Sekarang apa yang kira-kira belum ada? Wah, udah gimana kalau Al-Amaliyah? Muncul dah tuh, disetujui, maka ketok palu jadi Masjid Al-Amaliyah. Misalnya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu butuh kearifan lokal. Ustadz-ustadz setempat ini harus tampil membimbing supaya kemudian khususnya nama masjid atau nama-nama yang lain itu menjadi Islam. Demikian. Ya, termasuk misalnya orang istrinya melahirkan, punya anak, udah terdengar katanya mau dikasih namanya ini. Namanya Masy'amah, Siti Masy'amah. Nah, kita datangi, bawa Qur'annya. Masy'amah dari kata syumun, celaka. Masa mau dikasih nama celaka? Terus gimana? Jangan Masy'amah, Maimanah. Akhirnya Siti Maimanah. Itu perlu, ya, bagi kita perlu untuk menerangkan kepada baik, cukup ya. Oh, Pak Cibudi kan. Yang kami katakan masjid ini ada beberapa ada tanahnya, ada bangun, apa Perawat ya. Nah, yang saya tanyakan terkadang yang bangun ini kan biasanya kadang-kadang jauh lebih mahal dari harga tanah. Nah, yang saya tanyakan yang mendapat amal jariyah ini apakah hanya yang tanahnya, yang mengasih tanah aja atau yang lain? Karena kalau misalnya bangunannya itu misalnya bukan, nah apakah orang yang tadinya bangun bangunan itu contoh masjid ini, nah dulu sebelum begini kan ada bangunan, Iya. nah apakah dulu yang bangun pertama itu sudah dirobohkan, kemudian bangun ada masjid ini, yang bangun ini masih dapat amal jariah? Yang kedua, masalah fasilitas, misalnya ada yang membuat AC, membuat pompa. Nah, apakah pahalanya itu ngalir selama alat itu berfungsi atau selamanya? Baik. Yang pahalanya ngalir itu yang mana? Sesungguhnya semuanya pahalanya ngalir selama orang itu berkontribusi pada masjid. Kalau yang mewakafkan tanah karena tanah itu tidak rusak, berarti selamanya. Selama tanah itu masih ditempati untuk bangunan masjid dan dijadikan tempat ibadah, selamanya. Nah, bagaimana dengan bangunannya? Bangunannya udah reot nih,
Nah, berarti orang yang mewakafkan dari sisi bangunan ini sampai pada selesainya bangunan itu dirobohkan. Nah, kalau dipaksakan robohin jamaah bahaya, maka dirobohkan, dibongkar. Nah, bekas bangunan ini namanya tetap wakaf. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa bekas bangunan masjid itu biarkan keropos di situ, biarkan tanah yang makan, rusak oleh tanah, tidak boleh dijual. Itu sebagian. Ada sebagian yang lain mengatakan kita azas manfaat aja. Misalnya bentuknya kayu-kayu masih bagus, terus kemudian dilelang, dijual, hasil penjualannya balik lagi ke pembangunan. Supaya apa? Yang tadinya nyumbang itu masih ada pahala yang kembali untuk mengalir. Nah, logikanya begitu masjidnya dirobohkan berarti selesai jariahnya. Logikanya begitu. Nalar kita begitu. Tapi selebihnya ya itu urusan Allah. Karena niat baik orang itu membantu membangun masjid juga menjadi pahala jariah. Nah, terus bagaimana supaya pahala jariahnya tidak hilang karena masjidnya dirobohkan? Begitu dibangun, ya nyumbang lagi. Oh, orangnya udah meninggal Ustaz, anaknya kan masih ada di situ. Anaknya suruh nyumbang lagi. Yang niat pahalanya untuk orang tua. Nempel lagi dan jariah. Nah, itu logika. Tapi di luar nalar, di luar akal kita, semua ada dalam kuasa Allah. Bahwa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang sudah berbuat kebaikan. Contoh, saya nyumbang karpet, berarti saya sedekah jariyah, wakaf karpet. Nah, karpet saya udah rusak, udah pada kotak. Ada orang lain mau nyumbang karpet, masa saya kudu mangkrong? Enggak, saya tetap ingin punya pahala. Itu biar kata pada kotak itu wakaf saya. Ya nggak bisa kalau udah rusak, ya pinggirin, ganti dengan yang lain. Dan disitulah yang kemudian bahasa Al-Quran liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kita, menjadikan kita hidup di antaranya. Allah menguji siapa di antara kita yang amalnya lebih baik. Karena ada, Pak panitia, saya mau nyumbang keramik, tapi tolong keramik saya ditempelin di pengimaman ya. Maksa. Jangan ditaruh di WC, apalagi dibuat beliin kloset. Ya, saya takut nggak ada pahala. Karena ini kaitannya dengan riayatul masjid, ya mau nempel di mana juga pasti ada bagian pahala. Demikian. Ya. Yang kedua apa tadi? Sudah terjawab semua. Karena ada pengertian bahwa di kampung-kampung kebanyakan kan pengertiannya kalau dalam amal jariah itu kan Ya, putus ketika bangunannya sudah dirobohkan. di kampung kebanyakan itu dari sini ada masjid. Kalau kita karena pemikirannya itu biar pahalanya itu kalau terus dia harus tanah ya. Kalau kan dia berpikir bangunannya habis. Ya. Ya, logikanya seperti itu, tapi semua itu urusan Allah. Sekalipun boleh jadi bangunannya sudah roboh, kan bekas-bekas bangunannya masih diinjak oleh bangunan berikutnya menjadi pondasi, maka tetap ada nilai pahala di sisi Allah. Baik, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.